Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Sri Aulia dari Program Studi Diploma 3 Kebidanan Tingkat 1 Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kota Sukabumi. Di video kali ini, saya akan membahas tentang konsep kebidanan berspektif gender, di mana pembahasan ini adalah salah satu materi dari mata kuliah pengantar asuhan kebidanan. Materi kali ini memiliki 3 poin, yaitu pengertian dari seks dan gender, selanjutnya ada HAM, dan yang terakhir ada kebidanan berspektif gender. Pada poin yang pertama ada pengertian seks dan gender. Saya terlebih dahulu akan membahas tentang pengertian seks. Seks adalah perbedaan jenis kelamin yang ditentukan secara biologis, yang secara fisik melekat pada masing-masing alat kelamin. Secara singkat, seks adalah perbedaan biologis antara pria dan wanita atau laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis ini dapat dilihat dari alat kelamin dan perbedaan genetiknya. Selanjutnya ada pengertian gender. Menurut World Health Organization atau WHO, gender adalah sifat laki-laki dan perempuan, seperti norma, peran, dan hubungan antara kelompok laki-laki dan perempuan yang dikonstruksikan secara sosial. Gender dapat berbeda antara satu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya, bahkan dapat berubah seiring berjalannya waktu. Gender juga berarti perbedaan peran dan sifat yang dilekatkan pada kaum laki-laki dan kaum perempuan melalui konstruksi secara sosial maupun kultural. Dalam konsep gender, terdapat istilah yang disebut dengan identitas gender dan ekspresi gender. Identitas gender adalah cara pandang seseorang dalam mengenali dirinya, entah itu sebagai perempuan atau laki-laki. Ekspresi gender adalah cara seseorang dalam mengekspresikan gendernya. Misalnya, seperti melalui berpakaian, potong rambut, suara, bahkan perilakunya. Gender umumnya dideskripsikan dengan feminim dan maskulin. Mungkin kita semua diajarkan bahwa seorang laki-laki haruslah bersifat kuat, perkasa, teguh, dan tidak boleh cengeng. Sementara itu perempuan diajarkan untuk bersifat lemah lembut dan keibuan. Sifat ini dapat dipertukarkan. Misalnya, laki-laki boleh bersifat lemah lembut dan perempuan boleh bersikap tegas. Perbedaan seks dan gender. Apa sih perbedaan seks dan gender? Yang pertama, seks tidak dapat diubah atau tidak dapat berubah, sedangkan gender dapat berubah. Yang kedua, seks tidak dapat dipertukarkan, sedangkan gender dapat dipertukarkan. Seks berlaku di mana saja, sedangkan gender bergantung kepada budaya. Seks berlaku sepanjang masa, sedangkan gender bergantung kepada masa. Seks dibentuk atau ditentukan oleh Tuhan atau kodrat Tuhan, sedangkan gender tidak dibentuk dan tidak ditentukan oleh Tuhan atau juga bukan kodrat Tuhan. Seperti yang telah saya ulas tadi bahwa gender merupakan konstruksi sosial yang dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu. Saya mempunyai beberapa kasus stereotip yang berubah pada zaman ini. Misalnya, penggunaan sepatu hak tinggi. Mungkin saat ini kita percaya bahwa sepatu hak tinggi identik dengan perempuan. Namun ternyata pada awalnya sepatu hak tinggi diciptakan untuk pria agar dapat digunakan ketika menunggangi kuda. Tapi ternyata perubahan zaman mengubah stereotip itu. Yang kedua, warna pink. Mungkin kita kenal dan kita tahu bahwa warna pink identik dengan perempuan atau identik dengan feminim. Padahal pada awalnya, warna pink ini juga cocok digunakan untuk para pria. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang HAM atau sering kita dengar dengan hak asasi manusia. Adapun definisi dari HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki manusia sesuai dengan kodratnya. Kailan 2002. Menurut Jan Matterson dari Komisi HAM PBB,
dalam Teaching Human Rights United Nations, sebagaimana dikutipkan oleh Baharudin Lopa, menegaskan bahwa HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia tidak dapat hidup sebagai manusia. John Locke juga menyatakan bahwa HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. Mansur Effendi 1994. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menyatakan bahwa HAM atau hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia dan merupakan anugerahnya yang harus dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Selanjutnya, kebidanan perspektif gender dan HAM. Kebidanan perspektif gender. Secara kodrati, perempuan dan laki-laki adalah dua jenis kelamin yang berbeda. Perbedaan universal tersebut sayangnya banyak disalahartikan sebagai sekat yang membentengi ruang gerak. Dalam perkembangannya, jenis kelamin perempuan banyak menerima tekanan. Hanya karena secara kodrati, perempuan dianggap lemah dan tak berdaya. Perspektif ini pada akhirnya menyulitkan perempuan untuk mendapatkan akses berbagai segi kehidupan. Salah satunya adalah bidang kesehatan, di mana bidang kesehatan ini menentukan kehidupan dan kematian perempuan. Jenis kelamin memang bersifat kodrati, seperti halnya melahirkan dan menyusui pada perempuan. Tapi gender mengacu pada perilaku, peran, dan atribut lainnya yang berlaku di satu budaya masyarakat, yang pantas untuk kaum laki-laki atau untuk kaum perempuan, yang tentunya masih bisa dirubah. Misalnya pada profesi bidan yang banyak disandang oleh kaum perempuan dan dokter kandungan yang banyak disandang oleh kaum laki-laki. Bahkan pada satu masa pernah dokter kandungan tidak boleh disandang atau dilakoni oleh kaum perempuan. Juga mitos seputar hubungan seksual, di mana istri tuba meminta suaminya untuk memakai kondom. Dari situlah perempuan harus memasang KB. Dalam hal ini, bidan berperan untuk memberi penyuluhan bahwa tidak hanya kaum perempuan yang harus memakai KB, tetapi kaum laki-laki juga harus memakai KB, guna untuk meminimalisir kehamilan dan persalinan. Melihat kasus angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang semakin meningkat per tahunnya, bidan juga berperan untuk memberi penyuluhan tentang bahayanya melakukan persalinan di rumah tanpa bantuan tenaga medis. Karena hal itu dapat memicu angka kematian ibu dan angka kematian bayi yang akan terus meningkat. Oleh karena itu, tugas bidan adalah meningkatkan kesadaran gender dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Kebidanan perspektif HAM. Yang pertama, memberikan hak kepada setiap pasangan dan individual untuk memutuskan dan bertanggung jawab terhadap jumlah, jeda, dan waktu untuk mempunyai anak, serta memberikan hak mendapatkan informasi yang selengkap-lengkapnya mengenai hal tersebut. Contohnya, bidan memberikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada klien saat klien membutuhkan jasa keluarga berencana atau KB, serta memberikan hak untuk klien memutuskan keputusan yang akan diambil sesuai dengan keinginan klien. Kedua, memberikan hak kepada masyarakat untuk mendapatkan kehidupan seksual dan kesehatan reproduksi yang terbaik, serta memberikan hak untuk mendapatkan pelayanan dan informasi guna mewujudkan hal tersebut. Misalnya, bidan memberikan penyuluhan
pelayanan, dan informasi kepada masyarakat mengenai kehidupan seksual dan kesehatan reproduksi, sehingga masyarakat mendapatkan kehidupan seksual dan kesehatan reproduksi yang terbaik. Yang terakhir, memberikan hak untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan reproduksi yang bebas dari diskriminasi, pemaksaan, dan kekerasan. Selanjutnya, ada manfaat dari kebidanan berperspektif gender dan HAM. Yang pertama, mengurangi angka kematian ibu dan angka kematian bayi. Yang kedua, mengurangi angka kesakitan pada perempuan. Yang ketiga, meningkatkan derajat kesehatan perempuan. Yang keempat, memberikan hak kepada perempuan untuk memutuskan kesehatan reproduksinya sendiri. Yang kelima, memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mengajukan pendapat. Yang terakhir, memudahkan perempuan dalam mendapatkan akses kesehatan, informasi, dan juga pendidikan. Cukup sekian materi atau pembahasan yang dapat saya paparkan. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dimengerti dengan baik. Terakhir dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.